Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dua kenikmatan yang dengannya kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Begitupun salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Duktur Saleh Ibni Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita memasuki pembahasan yang ketiga dari pasal yang kelima, di mana beliau berkata Tauhidul Asma'i was Sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, al-adillatu minal kitabi was sunnah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait dengan beriman kepada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Beliau berkata, Sabaq an dzakarna anna at-tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Telah kita sampaikan sebelumnya, kata beliau, bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kita tidak menyekutukan Allah di dalam keyakinan bahwa dialah sang pencipta, dialah sang maha merajai, dan dialah sang maha pengatur yang mengatur rizki, mengatur siang dan malam, mengatur hujan dan panas, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagian yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Wa dzakarna jumlatan minal adillah 'ala naw'ainil awwalaini, dan kami telah menyebutkan beberapa dalil dari dua jenis yang pertama, yaitu tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Wal an nadhkurul adillah 'ala an-naw'i tsalits. Dan sekarang kata beliau, kita ingin coba menyebutkan dalil-dalil terkait dengan jenis yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Famin adillatil kitab, di antara dalil-dalil dari Al-Quran tentang adanya tauhid al-asma was sifat adalah firman Allah surat Al-A'raf ayat 180, di mana Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah lah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya, yaitu dengan asma'ul husna. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan berpalinglah kalian, kata Allah, dari orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Karena mereka akan dibalas, yaitu orang-orang yang menyimpang di dalam asma wa sifat, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Di ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma, yaitu nama-nama yang indah, al-husna, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Wa amara bidu'aihi, dan kita diperintahkan untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Misalnya kata beliau, kita berdoa berkata, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin, dan lain sebagainya. Wa ta'awwada alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dan di ayat yang mulia ini, Allah mengancam orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menyimpang di dalam asma was sifat, di dalam memahaminya atau di dalam menempatkan asma was sifat, bima'na annahum yamiluna biha 'anil haqq. Yang dimaksud dengan menyimpang yaitu adalah mereka berpaling dari kebenaran. Jadi Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita meyakini nama-nama dan sifat Allah. Beliau ajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelahnya, dan begitu bersambung terus menerus sampai di zaman kita ini. Jelas sekali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya dan apa yang dinafikan Rasul atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tanpa kita mentakwil, mengubah-ubah maknanya, atau mentahrif, merubah-rubah lafaznya, atau mentakyif, menanyakan bagaimana kaifiyahnya, atau mentashbih, menyamakannya dengan makhluk, ya, atau mentaktil, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua bukan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami al-asma was sifat. Kemudian beliau berkata, imma binafiha anillah. Yang dimaksud dengan penyimpangan, ada yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana kelakuan orang-orang Jahmiyah yang tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat.
atau kelakuan orang-orang Mu'tazilah yang menetapkan nama-nama tetapi menafikan sifat-sifat. Ada lagi yang menetapkan seluruh nama dan menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa di setiap nama itu ada makna yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Au bi ta'wiliha bi ghairi ma'naha as-sahih. Atau di antara bentuk berpaling dari kebenaran di dalam memahami asma wa sifat, yaitu mentakwil nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang tidak benar, kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah. Ya. Jadi Allah memiliki sifat, memiliki nama, ditakwil oleh sebagian manusia, ya, bimujarradi ar-ra'yi, semata-mata karena akal dan hawa nafsu. Mereka berkata, mana mungkin Allah memiliki sifat seperti ini dan seperti itu. Jadi dasarnya adalah logika. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan ini dinukil dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, nu'minu billah wa bima jaa'a anillah wa adillahi ta'ala. Kita beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kehendak akal kita. Wa nu'minu bi Rasulillah. Kita pun beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita beriman dengan yang beliau inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Imraruha kama ja'. Kita yakini, kita imani, kita percaya nama-nama dan sifat itu sebagaimana datangnya tanpa kita mentakwil kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Au ghairi dzalika min anwa'il ilhad, atau bentuk-bentuk yang lain dari bentuk penyimpangan di dalam kepercayaan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa'adahum bi annahu sayujazihim bi'amalihim as-sayyi. Dan di ayat yang mulia ini Allah mengancam bahwa orang-orang yang menyimpang di dalam memahami asma wa sifat, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di antara dalil terkait dengan permasalahan al-asma wa sifat adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr 22 sampai 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada yang berhak untuk disembah. Lahul asmaul husna. Dialah pemilik nama-nama yang indah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib lagi yang nampak. Wa huwar rahmanur rahim. Dan Dialah Ar-Rahman yang maha pengasih. Dan Dia Ar-Rahim yang maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dan Dialah Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia. Dialah Sang Raja yang maha suci, yang maha selamat, yang memberikan keselamatan. Dialah yang memberikan keamanan. Dialah yang maha menguasai. Dialah yang maha perkasa. Dialah yang maha kuat. Ya, Dialah yang maha sombong. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha mencipta dan maha membentuk rupa.
lahul asmaul husna, dan dia memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, selalu bertasbih kepadanya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia yang maha perkasa lagi. Jadi ayat ini, ma'asyiral muslimin ya, semuanya berisi tentang apa? Penjelasan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Begitupun ma'asyiral muslimin, beliau berkata, wa min adillati ala thubuti asma'illahi minas sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara dalil kaitannya dengan bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia yang berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa tis'ina isman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal dan mengamalkan kandungan asma Allah dan sifat Allah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih ma'asyiral muslimin, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaysat asma'ullahi munhasiratun fi hadzal adad, dan tidak dipahami bahwa nama Allah ini terbatas 99, kata beliau. Kenapa? Bidalilin ma rawahu Abdullah ibni Mas'ud. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia. Jadi beliau akan menyampaikan dalil kepada kita bahwa nama Allah tidak terbatas 99. Adapun yang disebutkan dalam hadis 99 adalah nama-nama yang kalau kita hafal, kita paham, kita amalkan kandungannya, kita masuk surga. Tapi Nabi tidak membatasi hanya 99. Hal ini kata beliau berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, berdoa. Apa kata beliau? As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang dengannya engkau menamakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, dan aku memohon dengan semua nama yang kau turunkan dalam kitabmu ya Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, dan aku memohon dengan semua nama yang pernah engkau ajarkan kepada hambamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan aku bermohon dengan semua nama-nama yang kau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, sebagai sesuatu yang menghidupkan hatiku, dicintai oleh hatiku, ya, sebagai penghias hatiku. Ya, ini doanya Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Kemudian beliau berkata, wa kullu ismin min asma'illahi fa innahu yatadammanu sifata min sifatihi, dan pada setiap nama-nama Allah di dalamnya terkandung sifat di antara sifat-sifat Allah. Ini akidah
Ya, jadi nama mengandung sifat, tidak dibatasi sifatnya. Ya, tetapi sesuai dengan banyaknya jumlah apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Nama pasti mengandung sifat, tapi sifat belum tentu mengandung nama. Nah, begitu ya. Setiap nama ada maknanya. Maknanya adalah sifat bagi Allah. Tapi sifat Allah belum tentu nama bagi Allah. Misalnya Allah mensifati dirinya adalah yang maha membalas makar. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir membuat makar atas Allah, dan Allah membalas makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik pembalas makar. Dan Allah tidak disebut al-makir, yang maha membuat makar misalnya, tidak dinamakan dengan al-makir. Jadi nama pasti sifat, tapi sifat belum tentu menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-alimu yadullu 'alal ilm. Maka nama alim itu menunjukkan sifat ilmu. Wal-hakimu yadullu 'alal hikmah. Nama hakim menunjukkan hikmah kebijaksanaan. Was-sami wal-basir yadullani 'alas sama' wal-basar. Adapun sifat sami, maha mendengar, maha melihat, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Wa hakadha kullu ismin yadullu ala sifatin min sifatillah, dan begitu seterusnya. Setiap nama itu mengandung sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah Esa. Allahus Samad. Ya, Allahus Samad. As-Samad nama Allah. Dan di dalam As-Samad ini mengandung makna lam yalid wa lam yulad. Karena dia tempat bergantung bagi seluruh makhluknya, maka tidak pantas dia disifati dengan apa? Melahirkan atau dilahirkan. Nah, jadi nama mengandung sifat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Karena dia as-samad, dia tempat bergantung seluruh makhluk, maka tidak ada yang satu kufu, yang satu tingkat, yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Anas ibni Malik berkata, kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansar yang mengimami mereka di Masjid Quba. Fakana kullama iftataha surah yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Ya, bahwa ada seorang imam yang setiap kali memulai salat, ya dia memulai bacaan dengan qul huwallahu ahad. Hatta yafruq minha thumma kana yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Jadi misalnya dia salat maghrib, selalu dia membuka dengan surat Qul huwallahu ahad sebelum dia membaca surat apapun. Begitupun salat isya, Qul huwallahu ahad sebelum dia membaca surat apapun. Kemudian apa yang terjadi? Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raq'atin. Dan dia melakukan itu di semua rakaat, berarti maghrib 2 kali dia membaca Qul huwallahu ahad. Fakallamahu ashabuhu faqalu. Maka para sahabatnya, sahabat orang ini berkata, indaka taftah bihadhihi surah. Engkau selalu membuka bacaan dengan surat ini, memulai bacaan dengan Al-Ikhlas. Summa la tara annaha tujzi'aka hatta taqra bil ukhra. Seolah-olah engkau menganggap tidak sah bacaan Al-Quran kecuali sebelumnya membaca Al-Ikhlas. Fa imma an taqra biha wa imma an tada'aha wa taqra bi ukhra. Kenapa engkau tidak baca Al-Ikhlas saja atau membaca surat yang lain? Faqal ma ana bitarikiha. Dia menjawab, aku tidak akan meninggalkan surat ini. Inni ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu mau aku imami dengan cara begitu, ya aku jadi imam. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian tidak suka, aku tidak perlu menjadi imam. Kalian saja yang menjadi imam. Wa kanu yarawna min annahu min afdalihim.
dan mereka menganggap orang itu adalah orang yang terbaik di antara mereka, yang selalu memulai bacaan dengan al-ikhlas. Wa karahu ayya ummahum ghairahu, dan mereka tidak suka kalau ada selain orang itu yang jadi imam. Jadi harus orang itu. Tapi permasalahannya setiap mau baca surat dia selalu baca al-ikhlas. Falamma atahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Tatkala mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ceritakan apa yang terjadi. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang menghalangimu wahai fulan untuk melakukan apa-apa yang dikatakan oleh teman-temanmu? Mereka katakan pilih al-ikhlas saja atau pilih surat yang lain. Jangan setiap rakaat al-ikhlas baru surat, al-ikhlas baru surat, al-ikhlas baru surat. Maka orang sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin, dan apa yang menyebabkan dirimu melazimkan surat ini pada setiap rakaat? Maka sahabat ini berkata, inni uhibbuha, ya Rasulullah, aku sangat menyukai surat ini. Ini surat favoritku ya Rasulullah, surat al-ikhlas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbaka iyaha adkhalakal jannah, rasa sayang dan cintamu kepada surat inilah yang kelak memasukkanmu ke surga. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kenapa keutamaan surah Al-Ikhlas? Di dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dalam satu sariyah, dalam satu kelompok pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan dia biasa menjadi imam dalam salat. Fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, dan dia selalu menutup bacaan Quran dengan qul huwallahu ahad. Raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka kembali ke Madinah, diceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, saluhu li ayyi syai'in yaf'alu dzalik. Tanyakan kepada orang itu kenapa dia melakukan itu. Jadi setiap kali baca surat apapun dalam salat ditutup dengan al-ikhlas. Maka mereka pun bertanya. Maka laki-laki ini menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena di dalam surat ini terkandung sifat-sifat ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat suka membaca ayat ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada orang ini, kepada manusia, para sahabat, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepada laki-laki ini bahwa Allah telah mencintainya. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Egg Roll Maker tipe ARD 303 dapat membuat jajanan egg roll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Egg roll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan.
Electric Kettle BT119 Arditech. Dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi. Fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang tentunya sangat awet dan higienis sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik, mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbred tipe ARD BM55X bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga. Mesin Magbred tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa satu buah ice cream barrel cantik dan berkualitas. Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang aneka macam kreasi kuliner mie yang laris dan menguntungkan. Maxindo, pilihan investasi tepat bagi para pengusaha mie yang akan memulai usaha dengan lebih mudah, hemat, dan menguntungkan. Mesin cetak mie manual tipe MKS 150B Maxindo telah banyak digunakan oleh ribuan pengusaha mie di seluruh Indonesia. Dengan desain yang minimalis, material full stainless steel yang sesuai food grade,
Beroperasi dengan sistem manual menggunakan tuas pemutar yang dilengkapi handle pengaman, mudah untuk dioperasikan namun dengan hasil yang maksimal. Ukuran cetakan molding mie 2 mm dan gratis cetakan tambahan berukuran 3 mm. Dimensi yang ringkas membuat mesin mudah untuk dipindah tempatkan, mudah juga untuk dibersihkan, multifungsi. Selain untuk memproduksi mie, Anda juga bisa gunakan mesin ini untuk membuat kulit pastel, lumpia, pangsit, cheese stick, kue tiaw, dan lain-lain. Lebih hemat dan menguntungkan untuk Anda yang baru memulai usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau peluang usaha jajanan populer yang unik dan menguntungkan? Dengan mesin waffle taiyaki tipe open mouth ETYK1 dari Maxindo, Anda bisa langsung memulai usaha waffle taiyaki dengan lebih mudah dan menguntungkan. Bisa diaplikasikan pada berbagai macam tipe usaha, mulai dari booth jajanan, kafe, hingga resto. Taiyaki atau waffle kue ikan yang dihasilkan memiliki bentuk mulut yang terbuka dengan fitur dan keunggulan berupa bodi mesin yang terbuat dari bahan stainless steel yang tahan lama dan higienis untuk keamanan pangan. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan timer untuk menyesuaikan tingkat kematangan yang pas dan mencegah makanan gosong. Juga dengan tambahan protection tube yang menjadikan mesin sangat aman digunakan oleh siapapun. Pada bagian pemanggang terdapat pad yang membantu membentuk pola kue ikan dengan mulut terbuka, sehingga tekstur crunchy tidak rusak. Panggangan dari bahan teflon yang anti lengket dan panas lebih merata, sehingga membuat kue taiyaki menjadi lebih cepat matang. Bahan awet dan sangat mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau membuka usaha dengan prospek yang masih cerah dan menguntungkan? Bisnis long potato bersama Maxindo, andalan pengusaha sukses di Indonesia. Sekarang Anda bisa membuat aneka kreasi long potato atau kentang goreng berukuran panjang. Alat pencetak long potato tipe MKS LPCT50 dari Maxindo dengan desain alat yang ringkas dan elegan, dengan lebih mudah, praktis, dan berkualitas. Model standing table yang lebih mudah ditempatkan dan dioperasikan. Dengan sistem pengoperasian menggunakan handle manual, langsung menghasilkan adonan long potato yang siap goreng dengan hanya sekali proses trigger. Mudah dioperasikan, mudah juga dibersihkan. Terdapat dua ukuran cetakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sangat cocok untuk berbagai konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas penjelasan dari Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan terkait dengan muqaddimah pembahasan tauhid al-asma was sifat, ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya, baik berupa nama ataupun sifat. Begitupun ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasul atas Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa nama ataupun sifat. Dan ahlu sunnah meninggalkan ta'wil, mengubah-ubah makna kepada makna yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun kita tidak menerima adanya takyif, menanyakan kaifiyah dari nama dan sifat Allah. Begitupun tamthil atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat atau nama tertentu, kita yakin bahwa bagi Allah adalah sempurna, sedangkan bagi manusia adalah kurang atau lemah. Dan kita pun tidak mentaktil, menolak satu pun
atau sedikit pun dari apa-apa yang tetap berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita coba membacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apa batal kalau kita salat jamaah subuh di masjid lalu kita membaca Al-Quran lalu salat duha, kita akan mendapat pahala? Apa benar mungkin ya, bukan apa batal? Wallahu a'lam bishawab, ya, bukan disebut salat duha kata para ulama, tapi disebut dengan syuruq, salat syuruq. Jadi kalau kita pergi ke masjid biasanya itu ada timer itu ya, waktu, ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ada salah satu waktunya waktu syuruq. Nah kalau alarmnya bunyi, ya bunyi bahwa telah masuk waktu syuruq, ya lalu kita salat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Begitu Nabi SAW bersabda. Allah alam bissawab. Ada Bapak Ahmad di Medan, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ahmad. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama masalah zakat nih ya Pak. Masalah? Zakat tanaman. Di surah Al-An'am kan ayat 141 itu pada waktu memetiknya keluarkan haknya gitu ya Pak. Diulangi Pak, surat apa Pak? Al-An'am kalau saya nggak salah. Al-An'am ayat 141. Al-An'am 141, kenapa Pak? Ya kan di situ kan ada cerita zakat tanaman. Iya. Nah, keluarkanlah haknya pada waktu memetiknya gitu kan di situ Pak. Kalau saya nggak salah. Pada waktu dipanen. Nah, terus yang saya tanyakan itu berapa ukuran haknya gitu yang mau saya tanyakan. Baik. Berapa nih so? Yang tanyakan. Nah, yang kedua masalah asmaul. Ini masalah sifat kan katanya sifat ya. Baik. Di daerah kami, di desa kami ada majelis taklim. Iya. Yang membahas bukannya asmaul sifat tapi sifat 20. Sifat 20 baik. Iya, sering saya tanyakan ini. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan, sifat 20 ini kan sangat berbeda makna sifat ya. Iya. Jadi apakah saya boleh ikut pengajian itu atau iya. Seharusnya saya Pak. Sementara itu satu-satunya majelis taklim di desa kami. Baik Pak. Baik, itu saja Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama kaitan dengan zakat, yang kedua kaitan dengan asma wa sifat. Tentunya kita bahas dulu yang terkait langsung dengan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang al-asma wa sifat ya. Pertanyaan Bapak bahwa di daerah Bapak ada pengajian yang menggunakan mengajarkan apa yang kita sebut dengan sifat 20 ya, yang merupakan keyakinan yang dinisbatkan kepada akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Perlu diketahui bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kepadanya dinisbatkan akidah Asy'ariyah yang menetapkan adanya sifat 20, beliau melalui 3 marhalah kehidupan, tiga fase kehidupan. Fase yang pertama, beliau adalah seorang yang berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang mendahulukan akal dibandingkan dalil, itu secara umum, dan mereka pun menolak hadis-hadis ahad di dalam permasalahan akidah. Begitupun di antara keyakinan Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Begitupun di antara keyakinan Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama tetapi menafikan sifat-sifat. Itu Mu'tazilah secara umum. Tentunya Mu'tazilah pernah sampai kepada masa kejayaannya pada masa Al-Ma'mun ya. Pada masa Abbasiyah pernah sampai kepada puncak kejayaan di mana akidah Mu'tazilah digunakan sebagai akidah resmi Daulah Abbasiyah.
Selama 40 tahun Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berguru kepada ayah angkatnya Abu Ali Al-Jubai. Ini tokoh Mu'tazilah. Maka jadilah Abul Hasan Al-Asy'ari orang yang sangat kuat di dalam mazhab Mu'tazilah. Hingga ketika beliau di kemudian hari bertemu dengan seorang yang bernama Syekh Muhammad Kulab, ya, yang mengajarkan apa yang kita sebut sekarang dengan sifat 20, yang biasa disebut dengan kulabiyah, ya, sifat 20 yang diajarkan banyak di masyarakat kita. Lalu beliau menjadi orang yang menjadi imam di dalam mazhab Muhammad bin Kulab, artinya muridnya malah lebih terkenal dari gurunya, bahkan dinisbatkan kepada muridnya tersebut yaitu Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di akhir hayatnya sebelum beliau meninggal, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggalkan pendapatnya yang kedua. Jadi pendapat pertama beliau Mu'tazilah. Pendapat yang kedua dalam perjalanan hidupnya beliau menjadi kulabiyah atau populer di kita Asy'ariyah. Adapun bagian ketiga dari perjalanan hidup beliau menulis 2 buku atau lebih. Buku yang pertama beliau tulis berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Alhamdulillah sudah diterjemahkan, ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Begitupun beliau menulis buku yang berjudul Al-Maqalat Al-Islamiyah. Ini 2 kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyatakan di dalam 2 kitab ini bahwa beliau rujuk dari mazhab sebelumnya yang membatasi sifat Allah hanya 20, dan beliau mengambil mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya kalau kita sudah mengetahui perkara ini, tentunya kita diharuskan menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan akidah yang sesuai dengan manhaj salaf. Jadi bagaimana para sahabat memahami asma wa sifat itu yang harus kita dalami. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lalu para sahabat yang dijamin masuk surga. Begitupun para imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu kita coba dalami bagaimana mereka memahami perkara asma wa sifat, dan kita mendapatkan bahwa mereka tidak membatasi sifat Allah menjadi 20, tetapi mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita telah mengetahui bahwa itu menyimpang dari kebenaran, tentunya kita mengambil pendapat yang lain, yaitu akidah salaf di dalam masalah asma was-sifat. Wallahu a'lam bissawab. Tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ahmad dari Medan itu ada di surat Al-An'am ayat 141, ya, di mana Allah berfirman wa'tu haqqahu yauma hasadih, ya, keluarkanlah tunaikanlah haknya di hari memetik. Hari memetik di sini maksudnya hari panen. Dan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya, di mana beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dikatakan oleh beliau, laisa fi maduna khamsi awsuq sadaqah. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Jadi kalau tanaman itu tidak sampai 5 wasak, dan yang dimaksud dengan tanaman di sini tentunya tanaman-tanaman yang terkait dengan makanan, ya, makanan seperti padi, ya, gandum dan lain sebagainya. Adapun buah-buahan, kalaupun dia dikeluarkan zakat, lebih kepada zakat perniagaan. Kita jual lalu kita keluarkan zakat perniagaan. Ya. Disebutkan kurang lebih kalau kita menghitung wasak, 5 wasak itu kurang lebih dikatakan di sini 5 wasak itu kurang lebih kalau kita bulatkan menjadi adalah 720 kilo. Ya, 720 kilo. Jadi kalau kita panen beras sejumlah kurang lebih 720 kilo, ya, maka di situ ada hak fakir miskin, ya. Walaupun nanti hak fakir miskinnya beragam, artinya beragam tergantung bagaimana metode kita menanam. Ada yang menanam menggunakan misalnya alat,
misalnya menggunakan pompa air untuk menarik air mengaliri kebun, ada yang mengandalkan air hujan. Nah, itu berbeda dalam Islam. Ya, Rasulullah berkata fima saqatis sama, dari pohon yang disiram dengan air hujan, beliau berkata fafiha khumus, yaitu 1/5 kalau pakai hujan. Mohon maaf, kalau pakai hujan itu dia lebih besar. Lebih besar berarti 1/5, betul ya. Tetapi kalau menggunakan alat fiha usyur, ada berapa 1/10 ya. Jadi begitu aturannya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya itu adalah qut. Apa itu qut? Qut itu makanan pokok seperti beras kalau di kita, atau gandum kalau di Arab, kurma dan lain sebagainya. Itu pun diambil kalau sudah di atas 5 wasak, yaitu 720 kilo kurang atau lebih ya, tapi sebagian ulama berpendapat 680, ada yang 670, ada yang 720, kurang lebih seperti itu ukurannya. Dan kalau disiram menggunakan air hujan, itu ada 1/5 bagian di situ, berarti dibagi 5, 1 bagian untuk zakat. Kalau menggunakan alat maka 1/10. Allah alam bisawab. Itu yang saya ketahui terkait dengan zakat ya. Jadi ada yang 10%, ada yang 5%. Rasulullah bersabda, "Fima saqatis sama wal uyun", ya, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air, maka di sana ada 10%. Ya, sedangkan yang menggunakan alat 5%, 10% dan 5%. Ya, 10% dan 5%. 10% kalau hujan, ya, 10% kalau hujan, dan 5% kalau menggunakan alat. Jadi 10% kalau menggunakan tada hujan dan 5% kalau menggunakan alat. Hadis ini sahih ma'asyiral muslimin, hadis riwayat Imam Bukhari ya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, di zaman sekarang apa ada amalan yang pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak? Ada. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, kaidlir raqabah, kata Nabi, maka seolah-olah dia telah membebaskan seorang budak. Ya, jadi ketika kita melihat saudara kita pakai jimat, lalu kita putus jimat itu, kita hilangkan jimat itu dari saudara kita tersebut, maka seolah-olah kita mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Allah alam bissawab. Itu salah satu contoh dan ada yang lain. Baik, ada Abu Naf'an di Bogor, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Abu Naf'an Bogor di mana Abu Naf'an? Di Bogor, Pak. Bogornya di mana? Bogornya di kota Bogor, Pak, dekat daerah Empang gitu, Pak. Barakallahu Abu Naf'an. Silakan Abu Naf'an. Aku Pak Ustaz mau yang tanyakan, yang satu mengenai masalah sholat. Berkenaan kalau umpama anak sholat berjamaah. Nah, terus si imam terlupakan masalah rukun, umpama dia lupa masalah ruku, diingatkan oleh makmum, tapi si imam ini langsung aja dia sujud. Nah, bagi anak yang jadi makmum, apa anak ikutin imam tadi langsung sujud sama? Nah, terus yang anak tanya itu yang pertama. Yang keduanya, di akhirnya ini kalau si imam tetap dia bersikeras, dia nggak merasakan lupa masalah ruku, tadi dia langsung salam. Nah, bagi anak yang jadi makmum, seperti apa anak mesti sujud sahwi atau gimana jadi makmum? Itu yang pertama. Yang kedua, malam tadi di masjid Qadarullah banyak laron, Pak Ustaz. Nah, banyak laron, akhirnya di masjid tadi, cilaron tadi akhirnya dimatiin dengan disedot lah seperti itu. Nah, itu gimana? Itu diperbolehkan apa enggak? Artinya membunuh laron tadi. Itu aja mungkin Pak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan Serambi Nabawi,
bahwasanya sujud sahwi itu memiliki banyak sebab. Sebab yang pertama adalah meninggalkan kewajiban. Misalnya di antara perkara wajib yang tidak boleh kita tinggal secara sengaja, artinya batal kalau ditinggal secara sengaja, adalah tasyahud awal. Nabi pernah lupa mengerjakan tasyahud awal, maka Nabi SAW melanjutkan salat. Lalu setelah beliau tasyahud akhir, sebelum beliau salam, beliau sujud 2 kali sebagai pengganti tasyahud awal. Itu disebut dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa tasyahud awal, lalu kita telah berdiri sempurna, maka tidak perlu kembali, kata Nabi. Lalu kita harus sujud sahwi. Tetapi kalau sebelum kita tegak berdiri kita ingat bahwa kita belum tasyahud awal, maka kita kembali untuk duduk tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah kekurangan rakaat. Kekurangan rakaat, yaitu Nabi salat zuhur harusnya 4 rakaat, beliau salam di rakaat yang kedua. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau menambahkan 2 rakaat yang kurang. Setelah itu beliau salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi 2 kali. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah beliau SAW ragu. Rasulullah berkata, "Idza syakka ahadukum fi salatihi," apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falyatrahis syak, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan melanjutkan salatnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Imam Nawawi berkata, ketika kita ragu dan kita tidak mendapatkan mana yang lebih kuat, maka ijma' para ulama mengatakan ambil yang lebih kecil. Artinya kalau ragu 3 atau 4, ambil 3, 2 atau 3, ambil 2. Dan sebelum salam, setelah tasyahud akhir, kita sujud sahwi 2 kali. Itu kasus yang ketiga. Kasus yang keempat adalah sujud sahwi dikarenakan menambah. Ya, menambah. Harusnya zuhur 4, tapi baru salam di rakaat yang kelima, berarti menambah. Ya. Kalau di zaman sahabat, mereka husnuzon, terjadi perubahan syariat. Kalau di zaman kita tidak mungkin kita husnuzon. Ya, tidak mungkin kita husnuzon. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab, kalau imam menambahkan rakaat yang kelima, maka kita tidak ikut. Tapi kita punya kewajiban mengingatkan. Kita katakan subhanallah. Kalau dia turun, ya itu yang seharusnya. Tapi kalau dia tidak turun, kita tidak menambah rakaat. Kita tidak menambah rakaat, ya, karena tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang menyelisihi gerakan salat atau tata cara salat. Kita tidak mengikutinya kalau itu tambahan rukun, tetapi kita mengingatkannya. Ya, begitupun misalnya ketika imam salat di salat maghrib, di tasyahud awal dia sibuk pikirannya, dia membaca tahiyat, lalu di akhir tahiyat dia menyangka dia rakaat yang ketiga, dia salam kan? Dia salam. Ya, apakah kita salam makmum di belakang? Tidak, kita berdiri menambah satu rakaat kalau kita memang tahu bahwa rakaatnya masih kurang. Artinya kalau kita tahu bahwa itu rakaatnya kurang, ya kita tambah. Dahulu kenapa para sahabat tidak menegur? Karena mereka berhusnuzon bahwa salat diubah hukumnya. Lalu bagaimana kalau imam sudah terlanjur mengucapkan assalamualaikum, apakah kita boleh mengucapkan subhanallah? Boleh mengucapkan subhanallah. Karena kata para ulama, mengucapkan salam sebagai penutup salat dikarenakan lupa, dikarenakan sahwi, atau dikarenakan salah, itu tidak membatalkan salat. Artinya boleh kita katakan subhanallah, lalu dia melanjutkan salatnya berdiri, ya, dan hendaknya nanti dia melakukan sujud sahwi. Adapun kasus Abu Naf'an tersebut, wallahu a'lam bishawab, kalau dalam kasus ini Abu Naf'an sudah terlanjur mengikuti imam, ya, dan imam tidak mau sujud sahwi, itu salatnya dianggap tidak sah.
Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu bukan wajib, tetapi rukun. Yang ditinggalkan bukan wajib, tetapi rukun. Meninggalkan satu ruku di dalam sholat itu meninggalkan rukun sholat. Ya, berbeda dengan nanti kasusnya meninggalkan tasyahud awal. Ini diganti dengan sujud sahwi. Walaupun nanti sujud sahwi itu diperdebatkan lagi, apakah wajib ataukah sunnah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam semua kondisi sunnah. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, dalam semua kondisi wajib. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah dirinci. Kalau mengurangi wajib, tapi kalau menambah sunnah. Jelas ya. Jadi dalam kasus kita mendapatkan imam yang tidak ruku di salah satu rakaat, maka rakaat itu dianggap tidak sah. Karena kenapa? Dia kehilangan rukun. Maka ya antara kita berdiri ketika dia salam misalnya kita berdiri menambah satu rakaat untuk mengganti, ya, atau kalau kita tidak paham kita keburu salam dengan dia, ya sudah kita ulang salatnya, itu lebih aman. Itu lebih aman. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.